semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Manusia, Kekuasaan dan Masyarakat, yaitu Media Massa dalam Sosiologi Kekuasaan. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Nama saya Endo Masalius. Saya Sofia Ramadhana Putri. Saya Safia Zara Sulaksono. Saya Wana Diapusmana. Jangan lupa saksikan videonya ya. Oke. Sekarang kita akan membahas apa itu definisi dari media massa. Jadi, definisi dari media massa sendiri merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara massa kepada masyarakat luas. Fungsinya sebagai perantara untuk menyebarkan informasi, opini, hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk media massa. Yang pertama, media cetak mencakup koran dan majalah. Yang kedua ada media elektronik, mencakup radio, televisi, dan film. Yang ketiga, media internet, mencakup situs web dan media sosial. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari media massa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari media massa. Jadi fungsi media massa ada 3. Yang pertama yaitu agenda setter. Agenda setter itu apa sih? Nah, agenda setter itu jadi media menampilkan berita secara intensif. Kemudian masyarakat menganggap isu tersebut penting. Lalu ada yang kedua yaitu framing. Nah, ini udah nggak asing banget kita dengar kata-kata framing ini. Nah, apa sih sebenarnya arti framing ini? Jadi framing ini artinya media menonjolkan aspek tertentu dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk persepsi dari suatu masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir ada climate of opinion. Nah, climate of opinion ini jadi artinya media menciptakan persepsi opini dari mayoritas masyarakat sehingga masyarakat yang vokal akan cenderung lebih berani bersuara, kemudian yang diam akan lebih pasif ketika mengeluarkan pendapatnya. Peran-peran media massa. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Pers berperan menyebarkan informasi dari warga kepada negara dan sebaliknya. Di sini, pers menjadi mediator yang menyebarkan arus informasi secara dua arah dengan tetap bersikap netral dan faktual. Dan yang kedua adalah sebagai lembaga sosial. Di sini, pers berperan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui peran edukatif, pengawasan sosial, serta pembentukan opini publik dengan tujuan mencerdaskan dan memenuhi kepentingan masyarakat luas. Dan yang ketiga, sebagai produk informasi. Di sini, pers berperan mengolah dan menyajikan berbagai peristiwa penting secara akurat agar masyarakat terhindar dari kebingungan atau informasi yang keliru. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yaitu sebagai lembaga ekonomi. Di sini, pers berperan untuk menyediakan layanan iklan dan hiburan bagi masyarakat, namun tetap perlu mempertahankan tanggung jawab sosialnya agar kepentingan publik tidak terabaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan media massa dengan kekuasaan. Jadi, media massa sendiri mengenai kekuasaan dalam cara media massa bekerja selalu dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem pers. Jadi, sistem pers itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pers otoritarian. Jadi, ini merupakan sistem pers yang berada di bawah kendali pemerintah dan berfungsi untuk mendukung kekuasaan sehingga dapat menjaga stabilitas politik. Lalu yang kedua yaitu pers libertarian. Ini merupakan sistem pers yang menjunjung kebebasan berekspresi dan independensi media dari kontrol pemerintah dengan fungsi utama sebagai pengawas kekuasaan. Lalu yang ketiga sering kita kenal yaitu pers tanggung jawab. Ini merupakan sistem pers yang menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab moral, di mana media menyampaikan informasi tetapi tetap memperhatikan etika moral dan kepentingan publik. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu pers komunis Soviet, yaitu sistem pers yang digunakan sebagai alat partai dan pemerintah untuk menyebarkan ideologi untuk mendukung kebijakan politik yang berkuasa. Selanjutnya ada dampak positifnya nih. Yang pertama, pengawas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Yang kedua, sarana pembelajaran bagi masyarakat tentang isu-isu penting seperti politik, kesehatan, dan lingkungan, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Yang ketiga, membuka akses informasi agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah, sehingga mendorong pemerintahan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada dampak negatifnya.
Yang pertama, dapat membentuk opini publik sesuai kepentingan politik atau ekonomi pemiliknya, sehingga masyarakat tanpa sadar terpengaruh dan media menjadi alat propaganda. Yang kedua, memecah masyarakat karena orang cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sehingga solidaritas melemah. Yang ketiga, dominasi kelompok berkuasa dalam ruang publik. Nah, yang terakhir ada peran masyarakat dalam menyikapi kekuasaan media. Yang pertama, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi dan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai ruang publik. Yang ketiga, menggunakan etika bermedia. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh kasus yang mengarah pada adanya kekuasaan dalam media massa berupa tindakan framing. Kasus Jessica Mirna menjadi contoh kuat bagaimana media massa dapat membentuk persepsi publik dalam sebuah kasus hukum. Setelah kematian Mirna akibat kopi yang diduga mengandung cyanida, fokus penyelidikan cepat diarahkan ke Jessica karena ia datang lebih awal dan memesankan minuman. Meski bukti langsung terhadap Jessica minim, namun tidak ada rekaman yang melakukan racun, tidak ada jejak cyanida pada barang-barangnya, dan narasi yang berkembang di media justru membuat publik yakin bahwa Jessica adalah pelakunya. Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, media berfungsi sebagai alat pembentuk realitas. Pernyataan polisi yang sejak awal mengerucutkan kecurigaan pada Jessica diberitakan terus-menerus, sehingga menciptakan framing yang menguatkan citra Jessica sebagai tersangka utama. Potongan CCTV, gestur tubuh, hingga analisis psikologis yang belum tentu akurat dipilih dan disajikan media untuk mendukung narasi tersebut. Nah, pada akhirnya ada kombinasi antara kekuasaan konstitusional polisi dan kekuasaan simbolik media yang menghasilkan dominasi wacana. Publik akhirnya menerima satu versi kebenaran, yaitu bahwa Jessica adalah pelaku. Bahkan sebelum pengadilan memutuskan, kemudian disinilah muncul pandangan bahwa Jessica menjadi kambing hitam karena konstruksi media dan aparat lebih kuat daripada bukti konkret yang dipaparkan. Oleh karena itu, pada kesimpulannya yaitu kasus ini menunjukkan bagaimana media massa dapat berperan besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi proses hukum, dan memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pengendalian informasi dan framing yang diciptakan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. See you. One is the loneliest number that you'll